Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Emil. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Keadaan Indonesia yang saat itu dijajah oleh Belanda menyebabkan penderitaan yang berat sehingga menumbuhkan kesadaran para pemuda dari seluruh penjuru negeri untuk bersatu. Ditambah lagi dengan adanya larangan untuk berorganisasi. Pada saat itu, para pemuda yang berasal dari seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang bertekad untuk menjadi satu. Akhirnya diselenggarakanlah pertemuan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober tahun 1928. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Jakarta. Pertemuan atau kongres tersebut melahirkan peristiwa yang kita sebut dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan ikrar untuk membangkitkan semangat persatuan guna melawan penjajah. Kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito dan Wakil Ketua RM Djoko Marsait tersebut menginspirasi semua lapisan masyarakat Indonesia akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah foto dari Sugondo Joyopuspito. Dan ini adalah wakil ketuanya yaitu RM Djoko Marsait. Dalam kongres tersebut, para pemuda yang berbeda suku, agama, adat, dan bahasa memiliki tekad untuk bersatu dengan membuat sebuah ikrar. Ikrar tersebut merupakan janji para pemuda yang mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Ikrar tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah negara yang bebas dari penjajahan. Berikut ini adalah gambar tentang putusan Kongres Pemuda dan Pemudi Indonesia. Bunyi ikrarnya yang dikumandangkan dalam kongres tersebut adalah: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar tersebut kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Sumpah tersebut diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Akhirnya pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Perlu diketahui, istilah Sumpah Pemuda tidak dilahirkan pada saat kongres pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Tetapi setelahnya, isi dari Sumpah Pemuda mencerminkan dan memperjelas keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Sumpah Pemuda menjadi tonggak penegas persatuan bangsa yang dapat mencegah perpecahan bangsa. Pada saat itu, lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman untuk pertama kalinya diperdengarkan. Lagu ciptaan W.R. Supratman meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda. Hal tersebut menimbulkan keinginan untuk segera membentuk negara kesatuan yang terbebas dari penjajahan dan berdaulat. Setelah Indonesia merdeka, lagu Indonesia Raya dijadikan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Selanjutnya yaitu menjaga persatuan Indonesia. Menjaga persatuan Indonesia merupakan kewajiban bagi seluruh warga Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat harus bersatu padu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tanpa memandang agama, suku, dan budaya. Gagasan mengenai persatuan Indonesia sudah mulai dari gerakan Budi Utomo. Budi Utomo berdiri atas usulan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin mengubah cara melawan penjajah dengan perjuangan melalui jalur pendidikan. Ide tersebut menarik seorang mahasiswa yang bernama
Sutomo yang kemudian mendirikan organisasi modern bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo menyadarkan masyarakat tentang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tanpa memandang latar belakang, baik agama maupun suku. Dengan tidak membeda-bedakan agama dan suku, maka semangat juang nasional yang tinggi untuk membela keutuhan bangsa Indonesia tumbuh di dalam diri masyarakat Indonesia. Gerakan Budi Utomo juga menumbuhkan semangat juang pada jiwa pemuda Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Usaha untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa tidak semudah yang dibayangkan. Banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi, baik hambatan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Meskipun semangat juang bermodalkan persatuan dan kesatuan segenap masyarakat, mampu mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan. Ancaman terhadap keutuhan NKRI tidak berhenti begitu saja. Banyak pihak yang ingin menghancurkan keutuhan Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan belajar ancaman dari dalam negeri. Yang pertama, pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Gerakan separatisme untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI, pertikaian antar suku atau kelompok adat dalam masyarakat, korupsi yang menimbulkan kerugian negara, aksi kejahatan dan adu domba antar kelompok dalam masyarakat, dan memudarnya sikap nasionalisme dan patriotisme pada generasi muda. Ancaman dari luar negeri. Pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh negara lain, sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional, mata-mata yang ditugaskan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer, aksi kejahatan yang dilakukan secara langsung oleh orang luar negeri atau bekerja sama dengan orang dalam negeri, ancaman keamanan di sektor laut dan udara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Hingga sekarang, setelah 75 tahun Indonesia merdeka, masih banyak gerakan-gerakan atau hal yang mengancam keutuhan NKRI. Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Demikian materi dari Bu Emil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.